Shalom, mari sama-sama kita akan berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada kami Tuhan untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mau memberkati Tuhan, Engkau yang mau mengurapi Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan. Dan juga para jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku takkan takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, untuk kesehatan yang Kau sudah berikan atas setiap kami, sehingga saat ini, hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, dengan nafas serta jiwa kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada setiap kami untuk beribadah walaupun secara online. Tapi biarlah kiranya memberkati setiap kami. Bapak, kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Yaitu bagaimana rahasia hidup untuk tetap menjadi berkat walaupun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa ini bukan hanya terjadi atas Indonesia atau dialami oleh bangsa Indonesia saja. Tapi ada kurang lebih 215 negara yang mengalami masa sulit seperti ini, ya, masa-masa pandemi seperti ini. Dan saya percaya ini memang saya yakin bukan dari Tuhan pandemi ini, tetapi si izin Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi Tuhan saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang sadis. Ya, tapi Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang ingin supaya setiap umat manusia itu tidak binasa, tapi bertobat dan diselamatkan. Itu adalah keinginannya Tuhan. Jadi kalau terjadi masa-masa pandemi seperti sekarang ini adalah satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Satu kesempatan untuk kita berbenah. Satu kesempatan untuk kita membereskan apa yang tidak beres. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita perlu mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, baik nanti Tuhan datang secara pribadi untuk menjemput kita itu pasti, ataupun dia akan datang secara massal. Kita tidak tahu, tapi tanda-tandanya yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah perlihatkan, itu sepertinya sudah hampir menggenapi keseluruhan firman Tuhan. Nah, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi masih Tuhan berikan kesempatan, ya, ada di masa-masa yang sulit ini, maka kita harus berbuah-buah, harus menjadi berkat apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengomel, jangan pernah bersungut-sungut. Biar setiap hari dari mulut ini mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Nah, oleh sebab itu tadi saya mengajak untuk kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini? Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang dialami oleh Elia, itu masa-masa ya sepertinya lebih parah daripada sekarang yang kita alami. Ya, di mana Elia, kalau kita nanti baca dari ayat yang pertama, ya Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Jadi pemeliharaan Tuhan atas Elia itu, saudaraku, ada yang secara supranatural, ada yang secara natural. Secara supranatural bagaimana Nabi Elia berada di Sungai Kerit dan tidak ada seorang pun yang memelihara dia, yang mencukupkan segala keperluannya. Tapi Tuhan pakai burung gagak. Burung yang sebenarnya egois, burung pemakan makan bangkai, ya burung yang hidupnya mau menang sendiri. Kenapa ya? Tuhan tidak pakai burung merpati, tapi burung gagak. Di sini kita dapat pelajaran bahwa bagaimana Tuhan itu bisa memelihara, bisa menolong kita tanpa kadang-kadang kita mengerti dan kita tidak pahami. Kadang lewat orang-orang yang kita tidak tahu, tidak kenal, Tuhan pakai untuk menolong kita. Itu sebabnya saudaraku itu yang adalah supranatural. Tapi yang natural ya memang dari orang lain yang mencukupkan segala keperluan kita, dari jemaat dan sebagainya. Selama pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya menikmati segala kebaikan Tuhan. 7 bulan dari bulan Maret. Ya, kita dari 7 bulan dari bulan Maret minggu kedua kita sudah tidak ibadah, sampai kemarin baru di minggu kedua bulan Oktober kami mulai ibadah onsite. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang 7 bulan itu bukan tidak terasa ya, tapi bagaimana Tuhan itu luar biasa mencukupkan, menolong
Ya, sehingga kita melihat dan saya boleh berkata Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan atau bagaimana rahasia hidup untuk tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan ini? Ya, dalam masa 7 bulan yang kami alami, ya tidak ada ibadah. Pembangunan, karena kami memang sedang membangun sekolah, saudaraku. Itu terus berjalan. Saya sudah bukannya pasrah ya, tapi berserah kepada Tuhan. Saya sudah hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Itu sebabnya berserah dengan pasrah itu beda Bapak Ibu. Ya, berserah itu ada Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, silahkan. Artinya kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan panik menghadapi masa-masa seperti ini, saudara. Nah, yang penting yang pertama adalah bagaimana supaya di dalam masa-masa yang sulit ini, ya di dalam masa-masa yang sulit ini kita tetap menjadi berkat dan menikmati berkat. Ini yang penting, saudaraku. Ya, yang pertama kita belajar di sini dari Elia dan janda di Sarfat itu. Di ayatnya yang ke-7, ya di ayatnya yang ke-7 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, yang saudara dan saya perlu sadari adalah bahwa musim apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah itu musim semi, musim gugur, musim hujan ataukah musim kering, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti hari-hari ini mungkin adalah musim-musim gugur atau musim kering, saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara lihat, selama di Sungai Kerit, sekian bulan, saudaraku, ya, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap pelihara. Sampai air itu menjadi kering, Tuhan tetap pelihara. Dan yang luar biasanya, saudara yang dikasihi Tuhan adalah di mana Tuhan bisa memberkati dan sesudah Sungai Kerit itu airnya sudah kering, Tuhan lagi berkata kepada Elia, ayo berangkat sekarang, pergi, tinggalkan Sungai Kerit ini, pergi ke Sarfat, bersiap ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Di sana, diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mungkin kita akan berani melangkah. Mungkin kita berpikir, Tuhan yang benar aja. Di sini aja, di Sungai Kerit ini aja. Sekian lama sudah tidak ada hujan. Dari ada air, sekarang air sudah tidak ada lagi, sudah menjadi kering. Engkau suruh lagi aku ke Sarfat. Dalam situasi seperti ini, minta tolong kemana? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia hanya memegang kebenaran, dia hanya memegang janji Tuhan, dia hanya mentaati firman Tuhan. Itu yang pertama kita harus tahu. Jadi saya percaya pada waktu Elia berada di Sungai Kerit, bagaimana Tuhan pelihara dia melalui seekor burung gagak. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Makanya pada waktu Tuhan perintahkan lagi untuk pergi ke seorang janda Sarfat, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tidak ragu-ragu. Itu sebabnya kekasih Tuhan, pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus itu penting sekali. Tidak cukup kita hanya sekedar beragama. Tidak cukup kita hanya sekedar rajin ke gereja. Tidak cukup kita hanya merupakan aktivis di gereja. Pengalaman pribadi kita selama ini bersama dengan Tuhan, ini sangat menentukan di musim-musim seperti ini. Di masa-masa kesusahan seperti ini.
Dan pada waktu kita mengenal Tuhan kita dengan benar, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Seperti Paulus katakan, hidup ini milik Kristus, mati itu juga untuk Kristus, baik hidup maupun mati milik Kristus. Kita khawatir apa, kita takut apa? Ini loh saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kalau kita ikut Tuhan dengan satu motivasi, dengan tujuan yang salah, nah hari-hari seperti ini kita akan bingung, kita akan cemas. Saya percaya hari-hari ini gereja masuk dalam penampian. Mana yang berisi, mana yang sekam. Sekam itu akan terbawa angin dan akan dibakar dalam api. Tapi yang benar-benar ikut Tuhan dengan tujuan, dengan motivasi yang benar. Sekalipun ditampi, dia tetap ada dalam penampian. Dia tetap setia dan dia tidak keluar dari penampian itu. Artinya kekasih Tuhan, dia tetap percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bagaimana Elia pada waktu disuruh Tuhan dia hanya lakukan aja. Ya, walaupun saya tidak tahu apakah dia ragu-ragu, ya memang tidak tertulis. Tetapi pengalamannya bersama dengan Tuhan. Pengalamannya yang pada waktu dia di tepi sungai Kerit. Itu membuat dia mantap meninggalkan sungai Kerit dan melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah di janda Sarfat ini pun saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Janda Sarfat ini pun ya, bukan orang yang percaya ya. Kita bisa lihat itu di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kan ini aneh saudaraku. Di Israel itu banyak janda. Tetapi anehnya justru dikirim, diutus ke Sarfat di tanah Sidon. Saudara ini sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kalau yang pertama tadi bahwa musim apapun yang kita alami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan atas kita itu tidak tergantung menurut pemikiran kita. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan kerjakan. Makanya saudaraku kita tidak bisa berencana. Ya, sekarang ini di masa-masa seperti ini semua rencana berantakan. Apa yang kita sudah rencanakan untuk beberapa tahun ke depan gagal total, berantakan. Jadi benar-benar ini di-update ulang saudaraku, ya benar-benar di-update ulang supaya kita benar-benar sudah bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya teringat di dalam satu ayat di dalam Alkitab, ya, di dalam Yakobus dikatakan, kalau kamu punya rencana mau berdagang ke kota Anu, kami nanti dapat untung dan seterusnya. Harusnya kamu berkata, kalau Tuhan kehendaki. Ya, kalau Tuhan kehendaki. Jadi kita punya rencana boleh, kita punya planning oke. Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya kalau yang pertama yang perlu kita ketahui adalah musim apapun yang kita alami, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua yang saudara dan saya perlu ketahui bahwa setiap perencanaan kita perlu libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, andalkan Tuhan.
Saya membayangkan pada waktu sungai Kerit itu sudah mulai kering. Tentu Elia berpikir, waduh air ini mau minum apa lagi ya? Karena sungai Kerit sudah mulai kering. Tapi pengalamannya bagaimana dia dipelihara oleh Tuhan. Itu yang membuat dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak mungkin lagi sudah punya rencana nanti habis ini kemana sudah tidak mungkin lagi. Karena saudara dikasih Tuhan baik di Israel itu 3,5 tahun mengalami kekeringan yang luar biasa. Saya mendengar saudaraku ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah yang menceritakan. Seorang hamba Tuhan dari India pernah bernubuat dan khotbahnya itu di tahun 2012. Dia bernubuat dan mengatakan, di tahun 2020 dunia akan mengalami bencana. Yaitu seperti lembu kurus. Itu di 2020 dia katakan. Kemudian sesudah masa lembu kurus, lembu berdarah-darah. Atau lembu berdarah. Dan sesudah lembu berdarah, lembu sekarat. Dan sesudah lembu sekarat, lembu mati. Dan waktunya itu adalah 20 tahun. Berarti ini benar atau tidak saudara dikasih Tuhan? Kalau benar, maka hari ini kita harus berjaga-jaga, terus andalkan Tuhan. Kalau tidak terjadi, puji Tuhan, haleluya saudaraku. Ya puji Tuhan, haleluya. Berarti kalau ini benar, karena ini hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan ini adalah dari India. Saya lupa namanya Sandu apa gitu loh. Nah Sandu Salvarai apa gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata waktunya 20 tahun. Artinya tiap-tiap masa itu saudaraku, ya tiap-tiap masa itu jadi lembu sekarat, lembu kurus itu 5 tahun. Lembu berdarah 5 tahun, lembu sekarat, dari lembu kurus, lembu berdarah, lembu sekarat, dan lembu mati. Dia katakan 20 tahun, berarti 5 tahun. Artinya kita ini, waktu kita ini, ya sebelum memasuki masa lembu berdarah hanya 5 tahun. Nah saudara ini kasih Tuhan, ini penting saya tidak katakan kita tidak perlu berencana. Tapi justru dalam waktu 5 tahun ini ayo cepat kita berlari. Kita harus berlari mengejar ketertinggalan kita. Lupakan segala planning apa tuh lupakan. Sekarang ini kita kejar ketertinggalan kita. Serius kita dengan Tuhan hari-hari ini. Karena dunia ini sudah kita tidak bisa harapkan lagi saudara. Jadi seperti Elia ini saudara dikasih Tuhan, dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan yang Tuhan pakai justru janda di Sarfat, bukan janda di Israel loh saudaraku. Ya, tadi Tuhan Yesus juga katakan banyak janda-janda di Israel, namun Tuhan arahkan di mana Elia hanya diutus kepada salah seorang dari mereka yaitu janda di Sarfat. Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan tidak masuk dalam pikirannya Tuhan. Tidak termasuk dalam rencana Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang punya rencana, punya rancangan, ya amburadul, tidak karu-karuan. Berapa banyak penguasa yang langsung terjun bebas. Berapa banyak orang-orang yang top, ya seorang pengusaha-pengusaha yang berhasil, milioner, hancur, terjun bebas. Kekasih Tuhan. Selain kita mengerti bahwa setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, biar Tuhan berikan petunjuknya kemana. Ya, ayat yang saya bacakan, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, 3,5 tahun. Ini kita baru beberapa bulan loh saudara. Ya tepatnya di bulan Maret dan ini di bulan Oktober. 7 bulan lebih. Seperti ini saudaraku situasinya. Ya seperti ini. Apalagi sampai 3,5 tahun. Seorang hamba Tuhan di dalam khotbahnya pernah berkata begini. Situasi seperti ini dari 2020 sampai 2023. Dalam keadaan seperti ini stuck, bisa turun, stuck, dan ini tidak bisa mengubah. Nah, kita lihat aja benar atau tidak. Karena dia dapatkan pesan ini dari Tuhan, dia katakan begitu. Hanya nanti di bulan Januari 2023 ada setitik terang. Hanya itu pun setitik terang, dia katakan seperti itu. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda ini saudaraku, dia hanya ikuti apa yang diperintahkan oleh Elia. Yaitu apa? Buat dulu roti, kasih untuk aku dulu. Artinya janda ini dia utamakan Elia lebih dulu. Padahal hanya segenggam dulu, sudah makan habis mati dia bilang. Elia hanya minta buatkan roti kecil aja. Ini bukan janda Israel loh saudaraku, janda di Sarfat. Janda di Sarfat, saya tidak mengerti apakah yang dilakukan janda di Sarfat ini sehingga itu mempengaruhi sorga. Ya, sampai memakai Elia untuk datang ke janda Sarfat ini. Yang pasti saudara yang kasih Tuhan, Elia dipelihara Tuhan melalui janda Sarfat ini. Dan janda Sarfat ini pun, saudaraku, janda Sarfat ini pun menikmati, tidak kekurangan selama waktu itu saudaraku. Dipelihara oleh Tuhan. Makanya dikatakan tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Wow. Karena apa? Karena ketaatan. Elia juga taat saudaraku kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan, suruh pergi ke janda Sarfat, ya oke. Dia tidak bertanya kenapa harus ke janda Sarfat Tuhan? Kenapa tidak ke Israel aja? Enggak, saudaraku, dia terus lakukan apa yang Tuhan mau. Janda Sarfat ini pun juga demikian saudaraku. Dia pun tidak memikirkan dan tidak ngotot. Enak aja kamu, padahal tepung tuh cuma segenggam loh. Minyak juga sudah mau habis. Selesai kami makan, aku dan anakku matilah kami. Dia tidak berkata istilah, tidak bisa. Tapi dia mau mengikuti aja, melakukan aja. Mungkin hati juga bertanya-tanya, kok orang ini siapa? Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia lakukan seperti yang diminta oleh Nabi Elia. Dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan yang ke selanjutnya. Ya kalau yang pertama tadi bahwa musim apapun yang kita alami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, setiap perencanaan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Segala planning kita sudah mulai hari ini saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah hanya berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Ya pasrah dan berserah itu beda saudaraku. Berserah itu artinya kehendakmu lah Tuhan yang jadi. Kehendakmu lah apakah yang kau kehendaki Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Daripada apa yang kita rancangkan. Berserah kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga tetap mentaati Tuhan dalam segala perintahnya walaupun kadang-kadang tidak masuk akal.
Nah hidup orang percaya itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya hidup orang percaya itu sebenarnya adalah ini yang ketiga. Yaitu di mana kita taati aja apa yang Tuhan perintahkan. Hidup orang percaya itu sebenarnya memberi. Alkitab katakan lebih berkat memberi. Atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya kan saudaraku? Dan dengan cara kita berbuat seperti ini saudaraku. Ini adalah satu rahasia, satu kunci. Bagaimana kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan sampai dalam masa-masa seperti ini kita justru menutup diri. Jangan sampai kita menutup diri. Mungkin jangan sampai saudara berpikir, tapi bagaimana aku bisa memberi? Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memerintahkan atau menyuruh kita memberi bukan berarti kita tidak ada. Tuhan tidak memerintahkan kita memberi di luar batas kemampuan kita. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, ada satu cerita yang bagus sekali di dalam kitab Kejadian pasal 26. Di kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Tinggallah Ishak di Gerar. Kemudian ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Kemudian ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah ia dihukum mati. Perhatian ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kita tahu Abraham adalah seorang peternak. Bukan petani, peternak. Tapi pada masa-masa pandemi, pada masa-masa kesusahan, pada masa-masa dikatakan negara itu menjadi miskin, melarat, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin ilmu peternakan, saya katakan ilmu peternakan. Ya, karena Abraham pasti menurunkan ilmunya bagaimana beternak dengan baik kepada Ishak. Dan juga seluruh kekayaannya diberikan kepada Ishak, yaitu ternak. Tapi saudara dikasih Tuhan di sini, di mana dia menabur di masa-masa yang sulit. Saudara, ini tidak masuk akal. Tapi itulah kehidupan orang percaya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, dunia tidak bisa terima. Dunia tidak bisa terima. Nah tadi saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya di masa yang sulit ini kita bisa hidup kita bisa menjadi berkat. Lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Inilah kesempatan kita menjadi terang. Inilah kesempatan kita untuk berbagi. Ya, jangan sampai saudara berpikir untuk aku, pakai aku, dan banyak akunya. Banyak akunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang Tuhan lakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal bagi kita. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau masuk akal itu bukan Tuhan namanya saudaraku. Nah, jadi hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Minta apa yang Tuhan mau lakukan. Tadi saya katakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ini sangat menentukan masa depan kita. Duduk diam di kaki Tuhan. Masa-masa seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berpikir? Kalau pada waktu Tuhan datang, tidak di masa pandemi seperti ini. Kira-kira berapa orang di dalam gereja yang saudara dan saya hadir yang diselamatkan? Karena tidak semua saudaraku, tidak semua akan diangkat. Alkitab mencatat di dalam rumah aja ada pemisahan, ya kan? Ada 2 orang di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tertinggal. Itu suami istri loh saudaraku. Ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tertinggal.
Ada yang sedang menghilang, satu terangkat, satu tertinggal. Loh, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak mungkin di dalam satu gereja itu semua jemaatnya terangkat. Atau diasingkan, atau diungsikan. Ya, memang saya percaya Wahyu pasal 12 itu adalah diungsikan. Jadi bukan pengangkatan. Jadi waktu pengungsian dengan pengangkatan atau rapture itu beda. Tapi saya tidak bahas itu. Ya, menurut Wahyu pasal 12. Diungsikan ke padang belantara selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Jadi itu diungsikan. Pernahkah Anda berpikir, saudaraku, antara rapture itu yaitu pada waktu sangkakala ditiup. Ya, menurut 1 Tesalonika pasal 4. Pada waktu sangkakala ditiup, orang yang mati dalam Kristus bangkit, orang yang hidup, yang setia akan diubah dalam sekejap. Nah, tetapi pengungsian ini atau diungsikan ini belum rapture. Tapi diungsikan ke satu tempat yang disebut padang belantara, padang gurun yang Tuhan sudah siapkan. Jadi tidak salah kalau Tuhan berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, dari yang hidup tidak ada yang selamat. Jadi tanda-tanda rapture, tanda-tanda pengangkatan, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah jelas. Kalau saudara lihat di YouTube, saudaraku, ya saudara klik tentang rapture, itu banyak sekali. Ada yang mimpi, ada yang dapat penglihatan, ada yang Tuhan berbicara, ya, ada yang Tuhan langsung berbicara secara pribadi. Itu jelas sekali, saudaraku. Itu tentang rapture. Tetapi sebelum rapture, sebelum pengangkatan, berarti ada yang diungsikan, ada pengungsian dulu. Betapa singkatnya waktu itu. Sebelum masuk masa kesusahan besar, itu diungsikan dulu. Berapa lama? 3,5 tahun. 42 bulan. Maka yang firman Tuhan katakan kalau waktunya tidak dipersingkat, dari yang hidup tidak ada yang selamat. Seorang hamba Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan, tapi yang saya tahu, pertama ada Benny Hinn, beliau berkata, kedatangan Tuhan tidak seperti yang kita duga. Tidak seperti yang kita perhitungkan. Tidak seperti yang kita duga-duga. Karena apa? Lebih cepat dari dugaan kita. Baru beberapa hari yang lalu saya melihat satu postingan seorang perempuan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Dan Tuhan memperlihatkan satu penglihatan. Dia tidak suka olahraga. Tapi hari itu dia diminta oleh Tuhan untuk lari pagi. Dan di sana saudaraku dia dapatkan penglihatan. Bagaimana Tuhan ada di depan dia. Dan dia harus berlari untuk mengejar seolah-olah itu. Ayo kejar aku, kejar aku. Seperti itu saudaraku. Dia sambil nangis dia cerita bahwa Tuhan itu segera datang. Cepat kejar dia, jangan tertinggal. Hari-hari ini jangan sampai kita terlalu santai. Ini waktu-waktunya gereja Tuhan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini manfaatkan selagi ada kesempatan. Hasilkan buah-buah. Ya, jangan pernah berpikir untuk kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berpikir yang penting untuk kita. Salah satu contoh, saya beri contoh. Begini. Dulu orang punya tas seharga 1 juta. Tapi ada yang harga 5 juta, ditinggalin yang 1 juta, beli yang 5 juta. Sudah punya tas 5 juta, ada yang 10 juta lagi. Atau ada yang 25 juta. Tinggalnya 5 juta, beli yang 25 juta. Ada lagi yang harganya 100 juta. Ya memang mampu beli lagi yang 100 juta. Sampai bahkan yang 500 juta. Pertanyaannya, sekarang mau dibawa kemana tas-tas itu saudara? Tas-tas yang bermerek itu mau dibawa kemana? Ya. Nah oleh sebab itu, hari-hari ini kita tidak bisa lagi kan menggunakan hal-hal seperti itu. Lebih baik sekarang ini. Kita tidak lagi berpusat hanya kepada diri kita sendiri. Untuk aku enggak. Waktunya kita berbagi. Hidup ini adalah memberi. Diberkati untuk memberkati. Ini loh saudaraku. Makanya Tuhan berkata begini, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau sudah sama berbuat dengan aku. Yaitu yang Tuhan katakan, aku lapar, engkau tidak beri aku minum, tidak beri aku makan, aku haus, tidak beri aku minum, aku di penjara, engkau tidak besuk aku sakit, engkau tidak datang kepadaku dan sebagainya. Kapan Tuhan itu terjadi? Kapan itu engkau alami?
Yaitu apa yang dialami oleh saudaraku yang paling hina. Engkau sama berbuat terhadap aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang apa kita miliki akan kita tinggalkan. Kita tidak bawa kemana-mana. Nah oleh sebab itu saudaraku, selagi kita masih hidup ini jangan pernah berpikir, aduh susah ya. Enggak, kita jauh lebih baik daripada orang yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Banyak yang kekurangan, banyak yang tidak bisa makan. Ini kesempatan kita. Di masa sulit kita bisa menjadi berkat. Di masa sulit kita bisa berbagi. Seterusnya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan kata lain yang ketiga tadi adalah utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Wow, ini luar biasa saudaraku. Seorang janda yang boleh dikatakan kafir, ya, yang mungkin tidak mengenal Tuhan dengan benar, tapi mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu luar biasa. Elia dipelihara Tuhan melalui janda yang belum mengenal Tuhan, dan melalui pelayanan Elia, janda yang belum tahu siapa Tuhan, dia mengenal Tuhan dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kekasih Tuhan, hari-hari ini kita tidak bisa lagi andalkan kekuatan kita. Hari-hari ini kita tidak bisa lagi mengandalkan kehebatan kita. Hari-hari ini kita harus taklukkan segala kemampuan, segala kehebatan kita, segala pengalaman kita. Taklukkan di kaki Tuhan. Dan serahkan sama Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Jangan pasrah tapi berserah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita serius dengan Tuhan. Tadi saya katakan, kalau sebelum pandemi Tuhan datang, betapa mengerikan. Saya pikir yang diselamatkan atau yang diungsikan sebelum masa kesusahan besar, mungkin di dalam satu gereja hanya beberapa orang. Karena itu di dalam rumah tangga aja suami istri aja terpisah saudaraku. Apalagi di dalam satu gereja. Karena orang yang ke gereja belum tentu orang mencari Tuhan. Bisa mencari Tuhan. Orang yang ke gereja belum tentu mencari Yesus. Bisa saja mencari ses. Ya kan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang ke gereja belum tentu menikmati hadirat Tuhan. Bisa aja orang datang ke gereja dengan tujuan atau motivasi tertentu. Datang ke gereja supaya diberkati. Datang ke gereja supaya menikmati, tidak dapatkan penghiburan. Datang ke gereja pikiran yang sumpek, maunya supaya pulang tidak lagi sumpek. Motivasi kan beda-beda saudaraku. Seharusnya kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadiratnya, dan untuk membawa segenap hati ini sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kekasih Tuhan, pastikan sementara kita menanti saat-saat kedatangan Tuhan. Khususnya saat-saat Tuhan datang untuk menjemput kita. Ayo kita mulai berbenah.
Ayo kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ayo kita mulai sungguh-sungguh memperbaiki apa yang belum beres. Jadi di masa-masa yang sulit ini, hidup kita bisa menjadi berkat. Bisa Tuhan pakai untuk menguatkan saudara-saudara yang lemah. Bisa Tuhan pakai untuk mencukupi orang yang kekurangan. Walaupun tidak maksimal, yang dalam arti kata tidak bisa kita menanggung selama sekian tahun dah. Tapi kalau kita bisa memberkati untuk satu hari, 1 gelas beras misalnya, itu sudah luar biasa. Apalagi lebih daripada itu. Lakukan segala sesuatu dengan baik-baik kekasih Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta benda kekayaan kita akan tinggalkan. Sebelum saya tutup, saya teringat ada satu berita yang pernah saya dengar. Di Italia ada seorang miliuner yang bunuh diri, terjun dari apartemennya dari lantai atas. Miliuner. Kenapa? Anak istri meninggal karena pandemi, karena COVID. Dia banyak uang tapi orang tua. Dia berpikir untuk apa lagi dia hidup, dan dia terjun bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung masih ada, kalau saudara adalah orang yang mampu, mumpung ada kesempatan, bagikan, jadikan berkat. Saya membaca di media sosial, saudaraku, ada orang yang digelari namanya James Bond. Dia punya kekayaan luar biasa. Dan dia berpikir, mati tidak bawa harta. Kemudian dia bagi-bagikan kepada orang miskin, panti-panti asuhan dan sebagainya. Ya, dia bagi-bagikan, saudaraku. Dan juga 2 orang bintang film, artis yang saya pernah tahu, bukan kenal, yang saya pernah tahu. Keanu Reeves. Itu saudaraku, transportasinya adalah kendaraan umum. Kereta api atau bus. Dan makannya di mana? Di kursi taman. Pernah di syuting, saudaraku, di foto. Dia makan seperti nasi bungkus. Dan dia pernah cerita hasil daripada syuting. Bonus dia kasihkan kepada kru-kru film. Seorang bintang film lainnya adalah Chow Yun-fat. Itu juga dia katakan, saya pernah baca itu, dia bagi-bagi hartanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tidak ngerti apakah dia sudah bosan hidup dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi mungkin dia berpikir untuk apa? Kenapa tidak dibagikan kepada orang yang memerlukannya? Saudara dikasih Tuhan, hidup kekristenan itu adalah memberi. Jangan pernah kita berpikir tentang kita. Tapi kita berpikir juga tentang orang lain. Seperti Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berpikir tentang dirinya. Dia berpikir tentang dunia. Kalau dia tidak mati, saudara dan saya tidak selamat. Tapi karena dia korbankan dirinya. Dan tidak mementingkan dirinya, walaupun di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan dia tetap jalani seperti yang Bapa mau. Yang saya maksudkan, kekasih Tuhan, jangan pegang erat-erat segala kekayaan dunia ini. Jangan pegang erat-erat apa yang kita cintai di dunia ini. Mulai lepaskan pelan-pelan. Dan fokus kepada kekekalan. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih diingatkan. Biarlah di masa-masa sulit ini, kami boleh hidup untuk menjadi berkat. Untuk tidak mengasihani diri sendiri. Untuk tidak egois, untuk hanya fokus kepada diri sendiri. Seperti Tuhan Yesus. Yang membagikan kasih-Nya kepada dunia ini. Bahkan mengorbankan dirinya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di masa-masa seperti ini Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini kami sadar. Tuhan ingatkan kami. Tuhan sadarkan kami. Bahwa segala sesuatu yang kami punya. Itu tidak kekal. Kekayaan dunia ini tidak kekal. Dan tidak mungkin dan tidak bisa kami bawa mati. Tidak bisa kami bawa sampai kepada kekekalan. Hanya iman dan perbuatan kami. Itulah yang kami bawa sampai kepada kekekalan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan.
yang sudah mendengarkan firman ini. Memberkati hamba-Mu yang juga yaitu yang menggembalakan di jemaat ini Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dwijo dan Ibu. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan, kesehatan, penyertaan, perlindungan Tuhan ada atas beliau, suami istri dan anak mantu cucu diberkati semua oleh Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, biar jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwijo ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, semuanya sehat-sehat dan tidak ada yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Mari jemaat, kita mengakhiri ibadah kita dan semua siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus yang akan selalu menyertaimu dan membuat hidupmu untuk dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan saat ini buka hatimu dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita hidup dengan hati yang baru, hati yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua jemaat katakan, amin.